Selamat datang di channel Mister Cuan. Ini adalah video tentang bagaimana caranya mendapatkan uang yang lebih banyak sebagai seorang karyawan. Di video ini saya tidak menawarkan produk atau jasa apapun, apalagi menawarkan keanggotaan MLM dan juga skema Ponzi. Video ini murni membahas strategi yang sustainable dan terukur tentang bagaimana caranya menambah pundi-pundi uang yang kalian punya. Sebelum mulai, mari kita berpikir realistis. Menambah pundi-pundi uang yang kalian punya itu butuh waktu dan juga ada prosesnya. Tidak ada orang yang menjadi paling kaya di dunia hanya karena memenangkan sebuah undian. Jadi di video ini, target kita adalah menambah uang yang kalian punya secara terencana. Contohnya, jika kalian hari ini memiliki pendapatan per bulan sebesar 7 juta rupiah, maka target kalian selanjutnya setelah menonton video ini adalah bagaimana caranya agar kalian memiliki pendapatan 10, 15, atau bahkan 20 juta rupiah dalam waktu misalnya 2 tahun ke depan. Langsung saja kita masuk ke topik video kali ini, yaitu 3 cara menambah pundi-pundi uang dari yang mulai mudah sampai ke yang paling sulit untuk dilakukan. Sebagai karyawan, siklus ekonomi bulanan yang paling sederhana adalah menerima gaji dan menggunakan gaji tersebut untuk kebutuhan rutin kalian seperti makanan, tempat tinggal, listrik, air, biaya sekolah anak, dan lain sebagainya. Sisanya akan kalian sisihkan sebagai tabungan. Setelah bekerja beberapa lama, maka otomatis tabungan kalian akan bertambah dengan sendirinya, dengan asumsi pemasukan kalian lebih besar daripada uang yang dikeluarkan setiap bulannya. Tahukah kalian bahwa setidaknya ada 3 kelemahan dari metode ini? Kelemahan pertama adalah untuk mengumpulkan uang dengan jumlah yang besar, kalian membutuhkan waktu yang sangat lama. Sebagai contoh, apabila gaji per bulan kalian adalah 7 juta rupiah, dan pengeluaran per bulan adalah 5 juta rupiah, maka kalian hanya bisa menabung 2 juta rupiah setiap bulannya. Ini artinya, kalian akan mengumpulkan uang sebesar 24 juta saja setiap tahunnya. Kelemahan kedua adalah adanya inflasi. Secara kasat mata, jumlah uang di tabungan kalian memang terlihat bertambah setiap bulannya. Tapi tahukah kalian kalau nilai mata uang itu bisa menyusut seiring dengan berjalannya waktu? Kalau hari ini kalian bisa mendapatkan beras premium dengan harga kurang lebih Rp65.000 per 5 kilogramnya, maka bisa jadi tahun depan kalian hanya bisa mendapatkan 4 kilogram beras premium dengan jumlah uang yang sama. Kelemahan ketiga adalah kebutuhan darurat yang tidak bisa dihindari. Meskipun kalian sudah menghitung dan mentargetkan berapa jumlah uang yang bisa kalian simpan, keadaan darurat seperti sakit, kecelakaan, dan musibah lainnya bisa saja datang menerpa kalian kapan saja. Dalam hal ini biasanya uang yang harus dikeluarkan jumlahnya tidak sedikit, bahkan bisa jadi menguras isi tabungan kalian seluruhnya. Lalu bagaimana caranya untuk meningkatkan jumlah uang yang ada di tabungan kita? Cara paling mudah yang bisa kalian lakukan adalah menambah pemasukan rutin setiap bulannya, sehingga uang yang kalian sisihkan juga menjadi lebih banyak. Sebagai seorang karyawan, target kalian adalah menaikkan gaji kalian sebesar-besarnya dalam kurun waktu yang sesingkat-singkatnya. Mengapa saya mengatakan bahwa cara ini adalah cara yang paling mudah? Karena untuk memulai cara ini yang kalian butuhkan hanyalah investasi ke diri kalian sendiri, dengan cara menambah kemampuan dan ilmu yang kalian punya. Saya sendiri sudah melakukan hal ini dan saya berhasil menaikkan pemasukan saya lebih dari 10 kali lipat dalam kurun waktu 7 tahun terakhir. Saran dari saya adalah coba belajar kemampuan unik yang dibutuhkan banyak perusahaan, dan tidak banyak orang bisa melakukannya, sehingga diri kalian sulit untuk digantikan. Selain itu, kalian juga harus menjaga diri kalian agar tetap relevan dengan pasar. Artinya, jangan sampai saingan kalian di luar sana punya nilai lebih dibandingkan diri kalian sendiri. Sebagai contoh, kalau banyak orang menguasai bahasa Inggris, kalian juga harus bisa menguasai bahasa Inggris. Kalau perlu, kuasai juga bahasa Mandarin. Kalau rata-rata level pendidikan mencari kerja saat ini adalah lulusan sarjana, maka kalian juga harus sebisa mungkin menjadi lulusan sarjana atau bahkan magister, agar daya tawar kalian lebih tinggi dari pencari kerja lainnya. Kalian pasti punya teman yang karirnya cepat sekali naik. Cobalah berbagi pengalaman dengannya. Saya punya seorang teman yang seperti itu, dan dia memberikan saya 2 saran penting yang sudah saya buktikan keberhasilannya. Catat saran ini baik-baik. Saran yang pertama adalah kalian sebisa mungkin terbuka dengan atasan mengenai target yang ingin kalian capai dalam berkarir. Hal ini dilakukan agar atasan kalian mampu memberikan beban dan tanggung jawab yang sesuai dengan target dan kemampuan yang kalian punya. Jika kultur perusahaan membuat kalian tidak bisa leluasa berbicara dengan atasan, mungkin ada baiknya kalian mulai meminta atasan kalian
untuk memberikan sesi diskusi empat mata secara rutin. Misalnya sebulan sekali. Di dalam diskusi ini kalian bisa meminta kritik dan masukan untuk memperbaiki kekurangan kalian, agar kalian layak mendapatkan promosi, atau setidaknya kenaikan gaji. Saran yang kedua adalah kalian harus sadar sama batas waktu atau umur yang kalian punya, dan juga lingkungan tempat kalian bekerja termasuk atasan kalian. Sebagai seorang karyawan, biasanya puncak karir kalian berada di antara umur 40-55 tahun, sebelum masuki masa pensiun. Mengetahui beberapa sisa waktu yang kalian punya sebelum masuki masa usia puncak, membuat kalian bisa lebih bijak dalam menentukan strategi apa yang akan kalian ambil. Semakin muda usia kalian, maka kalian masih bisa memilih bidang apa saja yang kalian tekuni dan lompat ke bidang lain apabila kalian merasa tidak berkembang. Selain itu, penting juga melihat situasi di tempat kalian bekerja. Apabila kalian merasa di tempat kalian bekerja sulit untuk mengembangkan karir, mungkin ada baiknya untuk mulai mencari tahu tentang perusahaan lain. Atasan juga menjadi faktor penting dalam hal ini. Ada satu kutipan yang saya suka dan banyak beredar di sosial media. Bekerja itu tidak sekedar mencari uang, tapi juga mencari atasan yang tepat. Ketika kalian memutuskan untuk mencari perusahaan baru untuk bekerja, jangan hanya mempertimbangkan gaji. Lihat juga bagaimana atasan kalian dan juga kultur perusahaannya. Saya pribadi lebih memilih bekerja dengan atasan yang bisa membuat saya berlari kencang, dibandingkan dengan perusahaan yang memberi saya gaji besar, tapi atasan yang tidak memungkinkan saya untuk berkembang. Kembali ke masalah pemasukan. Faktor penting lainnya agar kalian bisa menabung lebih adalah membatasi pos pengeluaran. Membatasi pos pengeluaran berarti membatasi perubahan gaya hidup. Dalam hal ini, musuh terbesar kalian sesungguhnya adalah diri kalian sendiri. Saya sendiri cukup kesulitan untuk membatasi gaya hidup. Saya tidak berbicara tentang membeli mobil atau handphone baru, tetapi yang saya bicarakan adalah betapa sulitnya membatasi diri saya sendiri untuk sering membeli benda-benda yang sebenarnya tidak terlalu penting. Sebagai contoh, saya sangat gemar minum kopi. Kalau saya ke kantor, saya selalu membeli kopi yang harganya sekitar Rp30.000 per cangkirnya. Kalau saya ke kantor seminggu 5 kali, maka kebutuhan saya akan kopi per bulan adalah sebesar 20 cangkir kopi, yang total harganya mencapai Rp600.000. Kalau saya bisa menabung uang yang biasa saya belikan kopi tersebut selama 1 tahun, saya sudah mendapatkan 8 gram emas dengan asumsi harga emas Rp850.000 per gramnya. Lumayan banyak kan uang yang bisa saya tabung hanya dengan membatasi minum kopi? Hal ini mungkin terdengar sangat konyol dan juga sepele, tapi kalian akan merasakan sendiri betapa sulitnya mengendalikan gaya hidup ketika kalian mulai memiliki pendapatan lebih. Cara kedua untuk meningkatkan pundi-pundi uang yang kalian punya adalah dengan usaha sampingan, atau bahasa gaulnya adalah side hustle. Menambah uang dengan side hustle menurut saya lebih sulit dibandingkan dengan metode sebelumnya. Hal ini dikarenakan kalian membutuhkan waktu lebih di luar jam kerja untuk melakukan side hustle. Waktu yang seharusnya bisa kalian gunakan bersama dengan keluarga, istirahat di rumah, atau sekedar nongkrong dengan teman. Video ini misalnya, saya menyusun materi untuk video ini selama 2 minggu di luar jam kantor. Belum termasuk seminggu lagi untuk mengedit videonya. Jadi kalau kalian suka dengan materinya, kalian bisa simpan video ini agar kalian bisa menontonnya lagi nanti. Selain itu, kalian juga bisa mengklik tombol like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan video selanjutnya, yang juga masih berhubungan dengan keuangan. Kembali ke masalah side hustle, saya menyarankan agar kalian mulai melirik internet sebagai alat untuk mencari uang. Fakta menyebutkan bahwa banyak orang kaya baru yang muncul setelah internet eksis dan merajalela. Selain itu, uang yang beredar untuk iklan di internet juga meningkat tajam setiap tahunnya, terutama setelah populernya penggunaan ponsel pintar. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya untuk mendapatkan uang dari internet? Ada berbagai cara untuk mendapatkan uang dari internet. Kalian bisa menjual produk fisik maupun produk digital di internet. Produk fisik memerlukan tempat untuk menyimpan, namun lebih mudah dijual dibandingkan produk digital. Kalian juga bisa menjual produk orang lain dengan dropshipping atau affiliate marketing, sehingga kalian tidak membutuhkan tempat penyimpanan. Media penjualannya pun bermacam-macam. Kalian bisa jual di marketplace, sosial media, atau website yang memang dibuat khusus untuk penjualan. Produk digital lebih sulit untuk dijual, tetapi tidak akan pernah habis. Contoh dari produk digital adalah e-book, gambar, video, foto, dan lain-lain. Selain produk fisik dan digital, kalian juga bisa mencari uang dengan video on demand, seperti YouTube atau Dailymotion. YouTube dan Dailymotion akan membayar kalian berdasarkan jumlah iklan yang ditonton melalui video kalian. Di YouTube, kalian harus mempunyai minimal 1000 subscriber
dan 4.000 jam tayang sebelum bisa menjadi YouTube partner dan menghasilkan uang dari iklan. Hal ini sangat sulit dilakukan terutama untuk channel baru yang tidak tahu bagaimana YouTube bekerja. Saya akan banyak membahas hal seperti ini di video saya selanjutnya. Jadi pastikan kalian sudah subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasinya. Untuk melakukan side hustle, butuh kesabaran yang luar biasa. Karena usaha ini dilakukan di waktu luang kalian, maka untuk mendapatkan keuntungan dari cara ini biasanya membutuhkan waktu yang lama. Banyak yang gagal dalam melakukannya, bukan karena mereka tidak bisa melakukannya, tetapi karena kurang sabar menunggu hasilnya. Agar sukses, kalian setidaknya membutuhkan dua atribut penting, yaitu grit dan juga momentum. Grit adalah kemampuan seseorang untuk konsisten melakukan sesuatu dalam waktu yang lama secara terus-menerus. Momentum adalah waktu ketika kalian sudah mahir dan usaha kalian sedang bagus-bagusnya. Hubungan dari keduanya adalah jangan sampai kehilangan grit di tengah perjalanan kalian ketika berusaha mencari uang. Dan ketika kalian sudah mendapatkan momentumnya, manfaatkan momentum itu dengan sebaik-baiknya dan jangan pernah berhenti. Saya punya trik agar tidak kehilangan grit dan momentum saat melakukan side hustle. Trik tersebut adalah mulailah dengan tema atau topik yang kalian sukai. Misalnya topik-topik yang berkaitan dengan hobi yang kalian punya. Dengan melakukan hal yang kalian sukai, perjuangan yang kalian lakukan akan terasa jauh lebih ringan dan juga menyenangkan, sehingga grit yang kalian punya akan terus terjaga. Cara terakhir untuk menaikkan pundi-pundi uang kalian adalah dengan passive income. Cara ini adalah cara paling sulit dilakukan dari kedua cara sebelumnya, dikarenakan kalian butuh modal yang besar atau setidaknya kalian khusus untuk memulainya. Sebelum melanjutkan topik ini, perlu diingat bahwa tidak ada pendapatan yang benar-benar pasif tanpa usaha. Tidak akan ada orang yang memberikan uang kepada kalian kalau kalian tidak melakukan apa-apa. Minimal kalian harus menggerakkan jari-jari yang kalian punya. Passive income juga sangat berkaitan dengan kebebasan finansial. Orang yang bebas secara finansial bukan berarti dia harus menjadi orang yang tidak lagi membutuhkan pekerjaan. Tapi orang yang bebas secara finansial adalah orang yang bebas memilih kapan dia harus mencari uang, dikarenakan kebutuhan sehari-harinya sudah terpenuhi secara pasif. Saya akan memberikan beberapa contoh passive income yang saya urutkan dari yang paling mudah berdasarkan resiko dan keuntungannya. Untuk passive income yang paling mudah sekaligus yang paling sedikit keuntungannya adalah deposito bank. Deposito adalah produk yang ditawarkan oleh bank, di mana kalian bisa menginvestasikan uang yang kalian punya dalam jenjang waktu tertentu dengan perjanjian keuntungan yang sudah ditetapkan. Sebagai contoh sederhana, apabila saya masukkan uang saya sebesar 100 juta rupiah ke rekening deposito dengan bunga 2% per tahun dan tenor 6 bulan, maka saya akan mendapatkan 1 juta rupiah keuntungan dari 100 juta rupiah yang harus saya endapkan di bank tersebut selama 6 bulan. Contoh perhitungan tadi adalah dengan asumsi deposito bank konvensional, bukan bank syariah. Untuk bank syariah, perhitungannya akan sedikit lebih kompleks dikarenakan konsep bagi hasil. Contoh yang kedua adalah passive income dari investasi yang lebih beresiko dibandingkan dengan deposito. Contoh produknya adalah reksadana dan juga saham. Reksadana adalah investasi yang pengelolaan uangnya dilakukan oleh manajer investasi dengan risiko dan return yang minim. Sedangkan untuk saham, kalian harus mengelola sendiri resiko investasi yang kalian tanam, namun dengan return yang sebanding. Artinya, jika investasinya menghasilkan profit, maka keuntungan yang kalian dapatkan dari investasi saham biasanya lebih besar dibandingkan dengan apa yang biasa kalian dapatkan dari reksadana. Sebaliknya, apabila investasinya merugi, maka kerugian yang kalian tanggung dari investasi saham biasanya juga lebih besar daripada investasi reksadana. Saya pribadi sudah mencoba keduanya dan pada akhirnya saya lebih suka dengan investasi saham dibandingkan dengan reksadana. Saran saya, apabila kalian adalah investor pemula, mulailah dari reksadana dengan profil risiko yang rendah. Apabila kalian sudah mempunyai cadangan uang di luar dana darurat dan kalian juga sudah memahami benar aturan mainnya, kalian bisa mulai masuk investasi saham. Hindari juga berjudi dengan saham apabila kalian ingin mendapatkan passive income. Meskipun kalian bisa mengambil keuntungannya, resikonya juga termasuk besar. Pada akhirnya tujuan dari passive income adalah mempunyai pemasukan dengan usaha seminimal mungkin, bukan duduk di depan komputer seharian, memperhatikan laju grafik naik turunnya saham. Contoh terakhir dari passive income yang akan saya bahas kali ini, mempunyai tingkat kesulitan yang bisa dibilang paling tinggi di antara keduanya, namun returnnya juga paling besar, yaitu royalti dan juga properti. Royalti didefinisikan sebagai imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi dari kepemilikan aset yang tidak berwujud. Sesuai dengan namanya,
kalian harus mempunyai aset tidak berwujud terlebih dahulu untuk mendapatkan royalti. Aset tersebut bisa berupa musik, toko fiksi, paten teknologi, dan lain sebagainya. Mungkin Anda pernah mendengar bahwa dari setiap penjualan lagu, pencipta lagu juga mendapatkan keuntungannya, dengan asumsi sang artis bukanlah pemilik atau pencipta lagunya sendiri. Contoh lainnya, perusahaan Alphabet atau yang lebih dikenal dengan Google harus berbagi keuntungan dengan Oracle, dikarenakan Google menggunakan teknologi Java, kepunyaan Oracle di setiap sistem operasi ponsel pintar Android. Intinya, Anda harus menjadi orang yang punya kemampuan tertentu untuk memiliki paten dan juga menghasilkan royalti. Passive income kedua yang masuk dalam kategori ini adalah properti. Tempat tinggal adalah kebutuhan dasar bagi semua orang. Namun dikarenakan hal tersebut, tempat tinggal bisa menjadi instrumen investasi yang sangat menjanjikan apabila dilakukan dengan cara yang benar. Sudah menjadi rahasia umum bahwa harga properti kemungkinan besar selalu naik tiap tahunnya. Sayangnya, memulai bisnis properti membutuhkan modal yang besar. Biasanya hanya orang-orang kaya dengan kemampuan finansial tertentu yang bisa masuk ke investasi jenis ini. Penjelasan sederhananya, orang yang ingin memulai investasi properti harus menyiapkan uang muka terlebih dahulu untuk membeli bangunan yang menurut dia berpotensi menguntungkan. Pembelian bangunan ini biasanya dilakukan dengan bantuan bank. Setelah mendapatkan bangunannya, mereka akan menambah nilai jual bangunan tersebut dengan cara tertentu. Misalnya dijadikan rumah mewah, kantor, apartemen, dan lain sebagainya. Bangunan ini kemudian disewakan ke orang lain untuk menutupi biaya cicilan-cicilannya. Bangunan yang sama juga bisa dijadikan jaminan kembali kepada bank yang sama, atau biasa disebut dengan property refinancing, untuk mendapatkan uang lagi yang bisa digunakan untuk membeli bangunan yang lain. Dan siklus pun terus berputar. Apabila dilakukan dengan cara yang baik, uang sewa yang didapatkan pemilik bangunan akan lebih besar dibandingkan dengan jumlah cicilan yang harus dibayarkan ke bank. Sehingga, pemilik bangunan bisa mendapatkan passive income yang menguntungkan, ditambah dengan hak kepemilikan jika hutangnya di bank sudah lunas. Itulah 3 cara menambah pundi-pundi uang yang kalian punya. Sebagai penutup, saya akan memaparkan rangkuman dari isi video ini. Cara pertama untuk meningkatkan jumlah uang yang kalian punya adalah dengan menaikkan pemasukan rutin atau gaji, dan juga membatasi gaya hidup. Cara kedua adalah dengan pekerjaan sampingan atau side hustle, di mana saya menyarankan untuk mencari uang yang mengalir di internet. Yang terakhir adalah dengan passive income, yang bisa dilakukan dengan berinvestasi di produk-produk finansial, seperti deposito, reksadana, dan juga saham. Selain itu, passive income juga bisa didapatkan dari royalti dan juga investasi properti, di mana keduanya sangat sulit dilakukan karena membutuhkan keahlian khusus atau modal yang sangat besar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe channel ini dan like videonya jika kalian suka, agar kalian tidak ketinggalan dengan informasi lain yang berkaitan dengan keuangan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya, dan mudah-mudahan kita dianugerahi rezeki yang melimpah.